Terima kasih Tuhan. Kami ingin buka hati kami lebih lagi untuk Engkau, untuk firman-Mu. Biarkan hari ini hati kami boleh diteguhkan lewat firman-Mu. Dan biarkan kami boleh bertemu dengan kebenaran-Mu. Kami percaya kebenaran-Mu yang kami ketahui, hidupi. Kebenaran-Mu akan membuat kami merdeka sepenuhnya dalam Engkau ya Tuhan. Urapi kami semua, ya roh hikmat dan wahyu dan pengertian dari surga Kau curahkan penuhi kehidupan hidup kami Tuhan hari ini. Dan biarkan ketika kami mendengarkan firman, semua hati kami meresponinya, dan kami menerimanya, menyimpannya, dan melakukan kehidupan kami. Terpujilah Kau kekal selama-lamanya Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dengan kita. Mari saya mengajak kita buka bersama-sama firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 saudara ya. Saya akan bacakan buat saudara. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku dia. Ia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Nah saudara, perhatikan baik-baik. Ya, saya sudah menjelaskan beberapa hari ini tentang sumur atau kolam atau sumber mata air. Kalau kita percaya kepada Yesus, selalu ada sumber mata air yang mengalir keluar dari kehidupan kita. Ya, nah, saya sudah menjelaskan bahwa ada sumber mata air yang berupa kemurahan, kebaikan, kebajikan kepada orang. Ya, ada juga kekuatan cinta. Ya, nah kalau kemarin saya jelaskan tentang apa ya? Saya lupa. Yusuf ya, ya. Yusuf kan Ribka, bukan ya? Ada 3 ya. Nah, hari ini saya bicara tentang sumur ketekunan, saudara. Kalau kita tahu bahwa Tuhan ke serambi itu, saudara, dan dia melihat ada banyak orang, dikatakan banyak orang, saudara. Tapi Tuhan datang khusus kepada satu orang ini. Di sana itu dikatakan ada orang-orang yang timpang, ya itu jamak, saudara. Orang-orang sakit, ya orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, dan mereka menantikan satu mujizat kesembuhan, pemulihan bagi hidup mereka, saudara.
Ya. Nah, saudara tahu di tengah-tengah kondisi seperti itu, saudara, ya, mereka, saya tidak tahu berapa lama mereka menanti, mereka menunggu. Ini pasti, ya, mereka pasti sudah berhari-hari, sebab mereka akan percaya bahwa sewaktu-waktu, ya, ada malaikat Tuhan turun menggoncangkan sumur atau kolam, ya, yang ada di Serambi, ya, Bethesda itu, saudara. Ya, ketika goncang, maka kita berkata, barang siapa pertama kali masuk ke kolam itu, dia akan mengalami kesembuhan apapun penyakitnya, seperti saudara. Ya, nah saudara bisa bayangkan orang-orang begitu banyak, ya, mereka tidak tahu kapan malaikat akan turun menggoncangkan air itu, ya. Mereka juga tidak tahu, ya, siapa yang terdahulu yang akan masuk, karena mereka berlomba-lomba seperti itu, saudara. Nah, sepertinya mereka menghadapi hal-hal yang tidak pasti. Lalu kemudian yang jelas kalau mereka saling banyak menunggu di sana, menanti di sana, tentu, ya, kalau penyakit itu makin lama tanpa ada pemulihan, tentu makin parah. Ya, kita tahu kalau misalnya seseorang sakit dan tidak pernah diobati, saudara, maka makin lama penyakitnya awalnya mungkin ringan, tapi kalau tidak diperhatikan, tidak diobati, saudara, makin lama makin terpuruk, makin tertekan, makin penyakitnya makin parah seperti saudara. Nah, saya percaya dalam kehidupan saudara dan saya juga seperti itu. Mungkin beberapa saudara sedang menantikan satu pertolongan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya kita masing-masing punya pergumulan, ya. Tapi mari kita belajar dari orang lumpuh ini. Alkitab berkata, dia sudah 38 tahun menantikan mujizat itu, saudara. Nah, begitu Tuhan Yesus datang, ya, dia hanya bertanya kepada satu pribadi ini yang sudah menunggu 38 tahun, saudara. Ya, kalau saudara baca di ayat yang ke-5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kenapa? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, pertanyaan, apakah Yesus tidak tahu yang lainnya? Pasti tahu. Kenapa Yesus khusus datang kepada orang ini? Dia tahu dalam keadaan yang lama dia sakit, dan dia berkata kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Saudara, kenapa Yesus hanya datang kepada seorang ini, yang lainnya tidak? Nah, saudara harus tahu bahwa rahasianya orang ini, dia punya sumur ketekunan. Ya, dia punya ketekunan dalam kehidupannya, saudara. Ya, selama 38 tahun, saudara, Alkitab mencatat, saudara, dia ada di situ. Dia berkali-kali melihat, ya, orang lain disembuhkan ketika air kolam itu mulai bergoncang, saudara. Artinya dia berkali-kali menjadi orang yang gagal. Dia berkali-kali menjadi orang yang tidak mengalami mujizat. Artinya, saudara, dia melihat orang lain yang berhasil, saudara. Tapi orang ini dia punya ketekunan dalam kehidupannya, saudara. Nah, saya mau beritahu saudara, ya, orang yang memiliki ketekunan dalam kehidupannya, ya, orang yang tidak berhenti bergumul dengan Tuhannya, orang yang punya daya ketekunan berhadapan dengan semua pergumulan yang dia hadapinya, saudara, dan dia terus berjuang, berjalan di dalam Tuhan, saudara. Sekalipun mungkin apa yang dia minta, apa yang dia doakan, sepertinya, saudara, belum ada hasilnya, dan mungkin Tuhan pun bekerja di luar apa yang dia bayangkan, tidak seperti yang dia harapkan, saudara. Tapi orang ini, orang seperti ini akan tetap mengalami, ya, lawatan Tuhan. Kenapa? Karena dia punya ketekunan, saudara. Saudara, perhatikan baik-baik, saudara. Kalau orang yang bertekun dalam Tuhan, Tuhan janjikan tidak akan pernah sia-sia. Itu sebenarnya 1 Korintus
15 ayat 58 berkata begini. Setiap persekutuan kita dalam Tuhan, jeripaya kita itu tidak pernah sia-sia. Ada ketekunan di sana, ada perjuangan di sana, saudara. Itu tidak pernah sia-sia, saudara. Ya, nah, kalau saudara baca di Alkitab, berkali-kali Tuhan itu bicara tentang ketekunan dalam kehidupan orang-orang yang ditulis di Alkitab, saudara. Ya, kau perhatikan baik-baik. Mereka adalah orang-orang yang begitu tekun dalam Tuhan. Nah, saudara, saya juga harus memiliki ketekunan seperti itu. Nah, ketekunan itu tidak ada sekali, dua kali, tapi ketekunan itu terus sampai apa yang kita tekuni itu berhasil. Ya, saudara, kalau saudara baca sejarah dunia, misalnya tentang penemuan-penemuan, misalnya tentang lampu ini, kita tahu ya, lampu ini ditemukan oleh siapa? Thomas Alva Edison. Berapa kali dia pengujian, mencoba? Lebih dari mungkin 1000 kali. Bahkan dia menekuni itu, berbagai cara dia melakukannya. Bahkan sampai dia pernah pakai kumisnya untuk menjadi sumbu pijarnya, saudara. Dia pernah memakai itu. Ya. Dan apa yang ditekuni, saudara, berhasil. Dan hari ini mempengaruhi, memberkati banyak orang, saudara. Ya. Saudara perhatikan baik. Ya. Ketika kita menghadapi apapun, pergumulan persoalan kehidupan kita, ya, kalau orang tidak punya ketekunan, saudara, tidak punya daya tahan, saudara, kalau hadapi persoalan, hadapi pergumulan, saudara, begitu masalah datang, dia langsung ciut, depresi, takut, khawatir, saudara. Ya, saya mau katakan orang seperti itu, dia akan menjadi orang yang tanda petik tergeletak. Tidak pernah melihat ada sebuah kebangkitan, bahkan ada sebuah terobosan dalam kehidupan, saudara. Tapi kalau orang yang tekun, saya yakin itu janji Tuhan. Pasti satu kali kelak Tuhan akan datang melawat hidupnya. Sekalipun apa yang dia gumulkan, dia perjuangkan itu, dia tekuni itu, tidak seperti yang dia bayangkan Tuhan datang menjawabnya, saudara. Orang ini kan coba lihat, 38 tahun dia bayangkan, pokoknya satu kali kelak dia tekuni itu, dia akan masuk ke kolam itu. Tapi ternyata tanpa setetes goncangan air dari kolam itu, dia mengalami kesembuhan. Dia mengalami mujizat, saudara. Saudara, mari kita belajar untuk terus bertekun. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti misalnya Mahasiswa Fajar ini, saya sudah katakan dari bulan lalu, saya tidak tahu ini kita akan berhenti sampai kapan. Saya hitung-hitung sudah hampir 5 bulan lebih, hampir mau setengah tahun. Ya, dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ini sudah hampir 5 bulan lebih kita mengadakan Mahasiswa Fajar ini, dan tanpa satu hari pun kecuali hari Minggu dan hari ada persekutuan kita tidak adakan. Tapi di luar itu tidak pernah kita abaikan, saudara. Ya, saya percaya apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, saudara. Ada amin, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, karena itu, saudara, kalau mungkin Bapak Ibu ya sedang dalam pergumulan, mengalami kegagalan apapun bentuknya, saudara, saya berharap saudara tidak menjadi orang yang cepat putus asa. Saudara tidak menjadi orang yang cepat menyerah, saudara. Tapi biarkan saudara menjadi orang yang terus bertekun dalam Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin. Ya, saya pernah sampaikan di khotbah hari Minggu. Ya, saya baca artikel tentang tawon lebah, saudara, yang menghasilkan madu, saudara. Ya, dan dikatakan, saudara, tawon itu atau lebah itu kalau dia ingin menghasilkan madu yang manis, ya, misalnya 5 pound ya untuk olesin sarapan pagi roti, saudara, maka 1 ekor lebah dia harus terbang ya dikira-kira, saudara, itu sekitar 3 kali keliling dunia. 3 kali keliling dunia, saudara, untuk menghasilkan sesuatu yang manis, dan bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain.
Ya, untuk manusia, saudara. Maka lebah dia harus terbang dari apa? Dari tanaman satu ke tanaman yang lain, dari bunga yang satu ke bunga yang lain, saudara. Ya, untuk menyedot apa? Sari bunga itu dan menjadi madu di sarang, saudara. Itu dia harus terbang 3 kali dunia, saudara. Saudara, untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara, saya perlu ketekunan. Amin. Jangan merasa kita sudah lakukan sekali 2 kali lalu kita merasa ya udah cukup. Jangan seperti itu, saudara. Pelajari kehidupan orang-orang dunia. Ya, mereka kalau dicatat menjadi orang yang history maker, saudara, pembuat sejarah. Mereka adalah orang-orang yang bertekun, saudara, bukan orang-orang yang cepat patah semangat, saudara. Nah, karena itu hari ini biarkan sumber ketekunan ini ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, saya percaya mungkin yang kita ketuni sampai hari ini belum ada lihat hasilnya, tapi percayalah, pasti ada hasilnya. Satu hari kelak pasti akan hasilnya. Kalaupun mungkin kasarnya, selama kita hidup belum kelihatan hasilnya, nanti di surga kita lihat hasilnya. Karena kita sedang mengumpulkan ya sesuatu yang baik di surga, saudara. Ketekunan itu akan membuat kita itu terbentuk menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang sabar. Dan kesabaran itu satu buah roh, saudara. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah baca berkali-kali Alkitab. Kalau terusuri ya para tokoh-tokoh Alkitab, mereka adalah orang tekun. Misalnya tentang Ayub, ya. Yakobus mencatat begini, saudara, menggariskan kehidupan Ayub itu seperti apa. Kalau kita buka Yakobus pasal ke 5, ya. Saya buka untuk saudara. Yakobus pasal 5 ayat 7 mulai, saudara. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling bersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri dan begitu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dikatakan sabar seperti para nabi-nabi, tapi satu nama yang disebutkan itu Ayub. Dan dikatakan Ayub itu punya ketekunan, dan hasil ketekunan adalah Tuhan memberikan ya sesuatu yang luar biasa, sediakan bagi Ayub. Ya, bukan hanya nanti di surga, tapi di bumi, saudara. Dan kita sudah tahu kisahnya Ayub, dia diberkati 2 kali lipat dari apa yang dia miliki sebelumnya, saudara. Saudara, sekali lagi saya percaya ya, ketekunan kita pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa buat hidup kita, saudara. Amin. Jadi sekali lagi, jangan hanya lakukan sekali 2 kali, tapi terus, saudara. Kalau saudara baca Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberi. Dalam bahasa Indonesia cuma dikatakan mintalah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia, dalam terjemahan aslinya juga, saudara, dikatakan mintalah, itu present tense, saudara. Artinya terus menerus berkesinambungan, tidak berhenti. Mintalah terus, carilah terus, ketolak terus. Itu menggambarkan orang-orang yang punya ketekunan, punya daya juang, yang hanya sekedar 1 kali 2 kali, tapi terus menerus, saudara. Ya, saya berdoa saudara saya memiliki sumber ketekunan ini dalam kehidupan kita. Amin. Kalau pernah gagal, jangan putus asa, bangkit lagi, kerjakan lagi, coba lagi, saudara. Ya, di
pria sejati ada satu statement. Ya, seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Ya, ini mencoba ini bukan mencoba yang sesuatu yang buruk, yang jahat, yang dosa, tapi mencoba sesuatu yang baik. Ya, saya berharap sekali lagi, mari kita jadikan hidup kita menjadi orang-orang yang bertekun di dalam Tuhan. Percayalah bahwa ketekunan kita satu kali kelak pasti akan menghasilkan jawaban dari Tuhan dan lawatan dari Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua memiliki ketekunan ini dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.